Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi precious people. Introduction me Vanessa and you can call me Echa. I'm a student of Faculty Public Health in Tadulako University. Halo teman-teman, nama saya Vanessa. Kalian bisa panggil saya Echa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Tadulako. Mungkin itu singkat video perkenalan dari saya. Selanjutnya, sesuai dari tujuan video ini, yaitu untuk pemenuhan tugas dari salah satu mata kuliah yang sedang saya jalani di semester 4 ini, yaitu mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin Sakung, SPD MKes. Semoga dari video ini bisa menjadi bahan acuan referensi yang mudah dipahami untuk teman-teman sekalian. Baik, di sini saya sudah membuka materinya melalui PowerPoint. Sebelumnya di materi beberapa pertemuan di kelas itu ada beberapa sub-sub bab yang membahas terkait gizi. Ada gizi dan masalah penyakit tidak menular, gizi dan penyakit menular, dan di sini saya menjelaskan dan tertarik untuk membahas tentang gizi dan ekonomi. Di slide selanjutnya ada pula membahas terkait kolerasi gizi dan ekonomi. Apakah gizi dan ekonomi itu memiliki keterkaitan? Gizi dan ekonomi memiliki keterkaitan yang saling berkesinambungan. Pengaruh dari ekonomi sendiri terhadap status gizi, misalnya semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka semakin baik pula status gizinya. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat ekonomi seseorang, maka akan berkurang daya belinya, sehingga bisa jadi memperburuk status gizi dari seseorang. Selanjutnya, apakah ekonomi sendiri memiliki pengaruh terhadap masalah gizi? Can the economy cause nutritional problems? Di sini saya mengambil salah satu contoh masalah gizi yang mungkin menjadi salah satu permasalahan yang sedang viral, yaitu tentang stunting. Stunting sendiri merupakan permasalahan gizi yang menjadi fokus pemerintah, terutama di Indonesia, karena dia mempengaruhi negara-negara yang berkembang. Masalah anak pendek atau stunting sendiri, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan atau kematian. Dan stunting sendiri itu juga bisa mempengaruhi kognitif dari anak-anak sendiri, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambat pula pertumbuhan mentalnya. Menurut Kemenkes tahun 2022, stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai dari janin masa dalam kandungan dan baru nampak saat anak-anak berusia 2 tahun. Jadi 1000 hari kehidupan itu menentukan untuk perbaikan gizi anak-anak. Terus kenapa anak-anak bisa stunting? Ada 2 penyebab dari stunting sendiri, yaitu karena pertama asupan gizi yang kurang yang diberikan kepada anak-anak sendiri, kemudian terjadinya infeksi di dalam tubuh. Bagaimana stunting sendiri berhubungan dengan ekonomi? Jadi ekonomi atau daya beli yang rendah akan mengikuti ketersediaan pangan yang juga kurang, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi juga makanan, ketersediaan makanan yang mengikut. Ketika ketersediaan pangan yang kurang, maka makanan pun ikut juga akan kurang. Tapi ketika ketersediaan pangan yang baik, mungkin ketersediaan makanan juga itu akan banyak. Ketika seseorang dengan jumlah makanan atau ketersediaan makanan yang kurang, bisa jadi asupan itu juga akan berkurang karena kurang ketersediaan pangannya. Misal seseorang di dalam satu hari dia mungkin hanya memiliki uang pas-pasan, maka yang hanya dia beli makanan hanya itu saja.
terus akan mengurangi asupan ke dalam tubuhnya. Ketika asupan yang berkurang, maka tidak akan terjadi metabolis di dalam tubuh. Tidak terjadi metabolis sama dengan kita akan mengalami kurang energi untuk beraktivitas dan apapun itu. Dan aktivitas yang paling menguras banyak energi itu adalah aktivitas berpikir. Sedangkan untuk berpikir sendiri itu merupakan bagian besar dari untuk belajar, karena seperti menerima materi. Sehingga akar masalah dari stunting sendiri ini adalah membuat faktor untuk anak-anak akan kurang cerdas. Jadi itulah masalah akar dari stunting sendiri, bukan terkait ekonomi, bukan terkait tentang makanan, tetapi yang ditakutkan adalah ketika anak-anak yang stunting akan tentunya berdampak pada masalah kognitifnya. Nanti mereka akan kurang cerdas. Di sini ada masalah ekonomi klasik. Menurut dari Adam Smith, ada 3 kegiatan dalam masalah ekonomi klasik. Pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi sendiri itu berkaitan dengan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa sendiri. Jadi di sini masalah ekonomi juga ada di proses produksi. Dalam mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan, di sini juga dijelaskan bahwa adanya kelangkaan di proses produksi ini karena adanya faktor kebutuhan dari manusia sendiri yang berlebih dengan faktor ketersediaan produksi yang terbatas. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau proses dari selesainya barang atau jasa yang diproduksi sampai ke konsumen akhir. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomi bagian konsumsi. Di sini dia berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Atau kata lain, konsumsi juga merupakan kegiatan memanfaatkan nilai guna dari barang atau jasa sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri secara langsung. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku makan dari seseorang. Faktor yang mempengaruhi perilaku makan seseorang itu terbagi atas 4 faktor. Di sini faktor pertama itu ada bagian lingkungan fisik. Di lingkungan fisik itu ada beberapa contoh-contoh yang bisa mempengaruhi orang makan, seperti home, work sites, school, communities, fast food outlets. Misal di rumahnya mungkin dia terbiasa mengonsumsi mie instan, jadi secara tidak langsung maka perilaku makan dari seseorang itu akan dominan ke mie instan. Sebaliknya jika mungkin di sekolahnya tersedia kantin sehat, maka mungkin kebiasaannya untuk mempengaruhi dia makan adalah makanan-makanan yang bergizi. Selanjutnya ada dari faktor individu atau personal. Di situ ada individual thought and beliefs, skill and behavior, lifestyle and biological. Di situ ada lifestyle atau kebiasaan dari seseorang sendiri, sama dia ada hubungannya sama lingkungan fisik tadi. Selanjutnya ada bagian kerangka ekonomi makro. Di situ ada food and beverage industry, food marketing and media, agriculture policy, and production and distribution system. Jadi di situ juga ada marketing dan media, bagaimana marketing dan media itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk makan. Misal ada iklan atau channel-channel TV atau YouTube terkait makanan, terkait untuk orang yang bisa menggugah untuk dia makan. Misal seperti iklan Indomie,
iklan junk food McD, dan mungkin siaran TV yang mengundang seseorang untuk bisa makan karena melihat iklan tersebut. Selanjutnya ada lingkungan sosial atau networks. Di situ hanya terbagi satu dua, ada friends atau family. Jadi perilaku lingkungan dari teman-temannya dan keluarganya juga sangat mempengaruhi perilaku makan dari seseorang. Jadi itulah sedikit pemaparan materi dari saya terkait gizi dan ekonomi. Bagaimana korelasi antara gizi dan ekonomi yang saling berkesinambungan ternyata. Selanjutnya juga tentang pengaruh ekonomi sendiri terhadap masalah-masalah gizi seperti stunting dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada terkait masalah ekonomi, ada proses produksi, distribusi, dan konsumsi tentunya, di mana ada di proses produksi itu terjadi sebuah kelangkaan, dan bagaimana apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang dalam berperilaku makan, kayak lingkungan fisiknya, faktor individunya, kerangka ekonomi makro, dan lingkungan sosialnya. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf atas kekeliruan yang ada selama pemaparan materi tadi. Sampai jumpa, and thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.